Jadi kadang-kadang wajar juga ya. Nah sekarang saya kembalikan pada makna Isra Mi'raj dari peristiwa yang luar biasa yang kita hubungkan dengan kepemimpinan. Pertama Bapak Ibu sekalian, bukankah panjenengan nate mireng cerita atau kisah bahwa Rasulullah sebelum berangkat Isra Mi'raj dia dibedah dadanya oleh Jibril, lalu hati dan jantungnya diambil, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ini kan cerita yang sangat populer. Maka menjadi seorang pemimpin mestinya berangkat dari sikap mental, integritas dan kebersihan hati. Tanpa itu hancur kita. Selesai. Satu. Yang kedua, jamaah sekalian, pemimpin yang baik, kalau kita ambil dari makna Isra Mi'raj, adalah orang yang mau belajar tentang masa lalu. Bukankah Rasulullah Muhammad bertemu para nabi terdahulu dan mendapatkan pelajaran itu? Tidak serta-merta mengganti sesuatu yang lama, habisi semua, kemudian diganti dengan yang baru. Tidak bisa. Dalam istilah fikih itu ada al-muhafadatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi sesuatu yang menjadi tradisi lama yang masih baik itu dilanjutkan, tetapi tidak lupa memberikan sentuhan-sentuhan kebaharuan. Nah, itu pemimpin yang hebat begitu. Itu nilai yang kedua. Kemudian nilai yang ketiga, pemimpin yang hebat itu mestinya sebagaimana Nabi. Apa itu? Tidak mementingkan dirinya sendiri. Coba jamaah, saya tanya. Nek jenengan sing ngalami peristiwa Isra Mi'raj, jenengan purun balik teng donya mboten? Kalau saya, ngapain Bu balik? Orang yang kita cari itu kan berada di sisi Allah kan? Dan Nabi sudah melakukan itu. Dan Nabi sudah mengalami itu. Kok milih balik mengarep di padonia Abu Lahab niku ora masuk akal loh. Coba kalau Nabi mementingkan hanya kepuasan dirinya sendiri, sorry ya, mana? Bahkan ada seorang penyair Pakistan ya, ini pendiri negara Pakistan namanya Muhammad Iqbal, itu sampai dia mengatakan, seandainya aku yang menjadi Muhammad dan aku diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, aku tidak akan kembali ke dunia karena aku sudah nikmat di sisi Tuhanku. Masya Allah, bener niku. Nek jenengan rukulon niku mesti milih neng kono, gitu. Menjauhkan diri dari keruwetan dunia, hiruk pikuk, kan wonten. Kalau Anda yang dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, yakin milih bertahan di sana. Boten mungkin milih ngurusi pengajian ma'rifatullah, udan-udan, isih napa niki wae nyiapne panganan nganti ra sempat ngrungokne ngaji niku saking sibuk dadi panitia niku biasa. Gak mungkin. Coba Masya Allah. Tapi Nabi mencontohkan betapa dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang keempat, pemimpin yang hebat itu yang ngerti kemampuan dan apa yang diinginkan umatnya. Nabi sadar betul kalau seandainya kita ini oleh Allah diwajibkan 50 kali itu sehari semalam, tidak akan mampu. Maka Nabi realistis, dinego ya, meskipun teman-teman Syiah nggak terima peristiwa ini, tapi kan masyhur kita pahami ada proses negosiasi itu kan. Bahkan sebenarnya kan dalam cerita yang masyhur, Nabi Musa itu masih menyarankan, hilangkanlah dua hal Rasulullah, hilangkan subuh dan isya. Minta sekali lagi sama Allah, tolong yang isya dan subuh jangan termasuk kewajiban, hilangkan saja, tinggalkan 3 saja, nanti umatmu tidak akan sanggup itu.
Maka sampai Nabi kemudian mengatakan ciri orang munafik itu menunda-nunda sholat isya dan subuh, atau merasa malas dua sholat ini, isya dan subuh. Jadi kula cocok nih. Carane Kanjeng Nabi waktu niku ra isin jane cocok ya. Kan dhewe rasa ngisaan, rasa subuhan niku kan mathuk nggih, Bu. Yakin. Bahkan nek carane tahajud saged dilangi lan jenengan cocok. Nek carane Al-Baqarah niku mboten sah ana jejer dhewe niku cocok. Kan imame rasa dawa-dawa kan ngoten. Nek perlu Quran niku ina atau ina kali kul huwallahu mawon kan. Dahsyat. Lalu makna yang kelima itu jamaah rahimakumullah. Apa? Berarti salat ini peristiwa yang tidak biasa. Setidaknya dalam pembacaan sejarah saya itu begini. Satu-satunya rangkaian hukum, kewajiban hukum yang dilekatkan bebannya itu pada manusia, itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi dengan cara Allah mengutus malaikat. Allah mendatangi Nabi dalam mimpi. Allah menjelma mendatangi Rasulullah dalam bentuk sinar yang terang. Tetapi hanya peristiwa salat yang Nabi diundang, bukan didatangi. Diundang. Ini pasti nggak main-main. Gitu. Pasti nggak main-main. Ini mesti ada sesuatu nih. Kenapa sampai seperti itu? Untuk menunjukkan betapa dahsyatnya perkara yang satu ini, sampai kemudian Rasulullah lah yang diundang oleh Allah ke sebuah tempat yang amat sangat suci dan sakral yang disebut Sidratul Muntaha tadi. Gitu kan. Jadi ini ampun ngantos awak dhewe niku ndadekne urusan niki sepele ngoten lho. Jangan sampai gitu ya. Termasuk anak cucu lah kira-kira gitu. Makna yang keenam, ingong pun meh jam 09.00 istilah malih. Makna yang keenam. Sebenarnya hakikatnya jamaah rahimakumullah, panjenengan niku setiap hari Isra. Perjalanan. Tiap hari itu beraktivitas. Daily activity kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya adalah Isra kita. Jenengan totolan, mulang gitu, bertani, berinteraksi dengan tetangga, ngumpul ibu-ibu PKK, kemudian gotong royong, piknik bareng, semua itu sesungguhnya bagian dari Isra kita. Tetapi mi'rajnya adalah sholat. Maka kata para ulama, as-salatu huwa mi'rajul mu'min. Sholat itu sejatinya adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Maka sudah diatur sama Allah, dan aturannya itu sudah super keren. Itu secara psikologi sudah pas banget. Setelah subuh kita disuruh fangtashiru fil ar, pokoknya ampun turu, ampun dekem, ampun kemulan. Jangan hanya di rumah saja, ken fangtashiru fil ar, ken jalan-jalan. Jadi ajane jalan-jalan itu termasuk sunnah dan syariat. Mulane niku mimpi keliling dunia itu sebenarnya karena menjalankan syariat, Pak. Ning dereng kelakon mawon. Jadi nek enten sing ngendika, "Kowe wong kok gaweane ming dolan terus," niku jane ming iri le ra iso dolan jane. Padahal itu menjalankan salah satu perintah agama. Ada ayatnya jelas itu. Jadi salah satu syariat itu adalah piknik. Ini penting. Nah, kapan-kapan awak dhewe ngaji niki pindah teng Masjid Nabawi, ngoten lho, Pak. Kolo-kolo. Bisa saja tuh. Kapan-kapan kok bareng-bareng. Nek kalih kula insyaallah murah. Sing penting ngumpulnya teng Medina. Nggih, ngumpulnya teng mriko, petuk teng mriko. Urusan sing ngriki ini urusane jenengan dhewe-dhewe. Pokoke petuk teng mriko terus ngaji. Itu dalam rangka taklimnya itu perintah agama, jalan-jalannya perintah agama, ibadahnya di sana perintah agama. Nek jenengan teng mriki pahalane ming siji, nek teng mriko telu. Masya Allah. Pripun minat mboten? Nah, ndonga ki Mbak, ampun ken nyangoni kula. Jelas ra masuk niku. Masya Allah, dahsyat luar biasa. Tapi setelah fangtashiru itu, kita dijemput satu waktu yang luar biasa namanya salat zuhur.
kita diingatkan oleh Allah, sudah sibuk kan? Saatnya Anda mi'rajul mu'min, mi'raj, naik ke sana salat. Nanti jarak dari zuhur ke asar, kenapa lebih pendek? Karena sesungguhnya energi kita sudah lebih terbatas daripada pagi hari. Maka sudah dibatasi oleh Allah. Nanti dibuka surat An-Nisa 103 itu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang namanya salat itu sudah ditetapkan oleh Allah waktunya. Jadi awak dhewe ampun ngarang kiambak sudah. Karena sudah sesuai dengan ritme diri kita. Sudah cocok. Nah, nanti ketemu asar mi'raj, nanti ketemu maghrib kembali mi'raj, ketemu isya kembali mi'raj, lalu kita diminta istirahat malam hari bangun kembali mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya setiap hari itu kita mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi Bapak Ibu sekalian, Mi'raj itu tidak akan sempurna dengan baik manakala proses Isra-nya terganggu pada hal-hal yang menodainya. Nanti Mi'rajnya menjadi kurang bagus. Misalnya contoh nih, gelendengi uang. Padahal kan gelendengi niku jan carane ora dosa, kula termasuk pengen profesine niku asli. Jan teko enak tenan kok, Pak. Nggih mboten, Pak? Kan ngomongke wong niku jan empuk iyup to. Jan teko matro, betah, bumbune pirang-pirang, kulaan masalahe pepak, kan ngoten to? Kalau sudah berkumpul ngomongkan jeleknya orang, corone ora dosa, kula milih niku, yakin. Ning sayangnya kok rada rapat apik nggih. Tapi kan memang agak susah ya, menghindari itu tidak sederhana. Apalagi ibu-ibu ini kan nek wis dadi siji niku kok masyaallah omongane niku. Karena biasa ngombe jamu sari cerewet niku pancen ngoten niku ya. Kalau secara psikologis memang ini pernah saya sampaikan, ibu-ibu kan butuh 20.000 kata per hari. Kalau bapak-bapak ini kan cukup 7.000 kata per hari. Maka wajar nek panjenengan bicaranya tidak lebih banyak dari ibu-ibu. Karena kalau kurang dari 20.000 itu uring-uringan. Emosinya tidak terkontrol. Nek tenggriyo kok sok nesurun jenengan itu berarti karena jatah ngomongnya kurang. Hati jenengan kudu wis paham, nek perlu langsung siapi toa ben tanggane ngerti kabeh ngoten. Jadi Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Maka Bapak Ibu terakhir kita perbaiki dua hal tadi. Kita perbaiki Isra kita dalam semua bingkai bungkusan aktivitas kita sehari-hari niku, dan kita perbaiki kualitas Mi'raj kita. Berarti yang diperbaiki kualitas apa? Salatnya terus diperbaiki. Bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, bagaimana tingkat adab dan etikanya, bagaimana cara bersucinya, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana niat yang sudah terpatri dalam hati itu, apakah sudah menuju Allah sebagaimana surat Al-An'am 162 itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah mencapai itu, Masya Allah, maka kehidupan itu akan nikmat sekali. Saya ambil contoh begini, dua orang contoh real ya. Ada artis Hollywood namanya Lindsay Lohan, bangkrut. Padahal duitnya triliunan dari dia main film, bangkrut, pecandu narkoba, hutangnya banyak. Kalau dulu yang pernah saya ceritakan, artis namanya Nicolas Cage, masih ingat? Ingat bukan Pak? Ya, yang bondone 32 triliun, bangkrut dia. Ternyata 32 triliun itu nuruti syahwat satu perut itu tidak cukup. Tetapi di sisi lain kita akan sering melihat ada orang yang kehidupannya koyone niku nggih pas-pasan, biasa begitu ya. Kalau saya punya Pak Lek di daerah Sawang itu begitu, biasa sekali. Secara duit lebih sugih kula, omahe apik kula,
kendaraannya apik kula, tapi saya iri dengan cara dia hidup. Kok ora tau petruk nesu ngoten lho. Kok Masya Allah, padahal saya kalau berkunjung ke sana itu, istrinya itu luar biasa rumitnya, rumit sekali. Dan beliau mengakui, iya rumit sekali. Tapi yang menjadikan saya pahalanya besar mungkin karena jasa istri yang begitu rumit. Wah, jawabannya menarik kan? Nah, bapak-bapak silakan berdoa agar istrinya rumit sekali. Ini masalahnya jenengan rong karuan kuat di masalah ini. Insya Allah indah sekali. Ada orang yang kehidupannya seperti itu. Kenapa? Kalau kita hubungkan, maka sesungguhnya ada proses mi'raj yang terbaik yang berhasil dia lakukan, dan itu menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 9 jamaah. Suarane kula nggih pun telas. Kita sambung setelah lebaran insyaallah Pak Effendi ya. Tahun 2025 insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.